Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arafat Kiki. Kali ini kita lagi berada di Stadion Kanjuruhan ya. Nah, jadi dari tampak depan Stadion Kanjuruhan saja kita sudah bisa melihat ini ada bekas kejadian kemarin pada tanggal 1 Oktober 2022. Nah, jadi di depan pintu gerbang sini kalian ini juga bisa lihat sendiri ya. Ini di depan ada banyak banget kayak bekas-bekas kejadian itu. Nah, terus ini ada juga mobil TNI yang baru saja keluar dari Stadion Kanjuruhan. Nah, ini ada beberapa mobil TNI ya yang baru saja keluar dari Kanjuruhan. Mungkin mereka baru saja menyelenggarakan tahlil dan doa bersama di stadion. Dan hari ini juga banyak banget orang-orang yang berdatangan ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat kondisi terkini bagaimana keadaan Stadion Kanjuruhan setelah kejadian tanggal 1 Oktober 2022 kemarin. Dan ini di depannya patung singa juga banyak sekali orang-orang yang sedang berdoa dan juga ucapan bela sungkawa dari berbagai pihak. Ini jadi banyak banget karangan bunga dari berbagai macam kalangan dan juga berbagai macam kelompok. Nah, ini kita udah berada di depannya patung singa. Dan sebelum kita melanjutkan lagi videonya, kita bakalan mengajak kalian semua untuk berdoa bersama atas kejadian ini untuk korban-korban yang telah gugur di kejadian 1 Oktober 2022. Mari kita berdoa bersama sesuai keyakinan dan juga kepercayaan masing-masing. Dan untuk yang muslim, mari kita memberikan hadiah Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang telah gugur. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah membantu doa barusan. Dan semoga semua korban yang telah gugur ditempatkan di sisinya yang terbaik. Dan juga para keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, diberikan ketabahan atas kejadian ini. Dan ini kalau kalian perhatikan, ini patung singanya itu seperti murung ya. Jadi patung singanya itu terlihat sedih. Itu apa kebetulan aja atau gimana? Ada yang sependapat nggak sama kita kalau patung singanya ini kan baru dibangun, itu patung singanya itu terlihat kayak sedih terus murung gitu. Apakah itu memang suatu pertanda atau bagaimana? Jadi kalian yang sependapat sama kita bisa tulis di kolom komentar juga ya. Nah, ini kalian kalau bisa lihat ini di jalanan juga masih banyak banget kayak bekas-bekas kaca, kemudian bekas-bekas sampah yang masih belum dibersihkan. Dan juga banyak banget kayak tulisan-tulisan yang ditulis di tembok-tembok stadion. Kemudian juga banyak yang memakai kain-kain yang ditulis gitu. Nah, jadi korban atas kejadian 1 Oktober 2022 ini sudah mencapai ratusan orang ya. Jadi kita benar-benar berharap kedepannya tidak terjadi lagi kejadian seperti ini, karena tidak ada sepak bola yang seharga nyawa manusia. Jadi kemanusiaan itu benar-benar di atas segala-galanya ya. Jadi semoga kejadian ini itu menjadi kejadian terakhir kali di dunia persepak bolaan Indonesia ataupun dimanapun.
Semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Dan ini kita bakalan menuju ke pintu 13, dimana itu merupakan TKP terjadinya tembakan gas air mata. Jadi pintu 13 itu merupakan pintu yang dibuat berdesak-desakan para supporter dan juga para penonton yang ingin keluar dari stadion. Nah, ini kita sudah berada di pintu D ya. Jadi pintu D ini berada di sebelahnya pintu 13. Nah, di depannya pintu D saja itu juga banyak sekali orang-orang yang sedang melihat bagaimana kondisi terkini, bagaimana kondisi terbaru setelah kejadian ini. Ini terlihat banyak banget memang orang-orang di depannya pintu D sini. Terus ini banyak banget sampah-sampah juga yang masih bertebaran di depannya pintu D. Kemudian ini kita bakalan menuju ke arah pintu 13 ya, dimana pintu 13 ini merupakan tempat kejadian perkaranya. Nah, ini jadi di ruko-rukonya itu juga banyak kayak tulis-tulisan gitu yang ditulis. Dan ini terlihat di pintu 13 itu rame banget ya. Jadi banyak banget orang-orang yang menabur bunga di sini. Menabur bunga, terus ada yang memberikan doa juga. Dan itu bisa kalian lihat di sini ada apa kayak ventilasi gitu, kemudian yang dijebol. Jadi kita benar-benar nggak bisa bayangin gimana rasanya misal ada di posisi para supporter pada saat itu, pada saat gas air mata ditembakkan, pasti kan perih di mata, terus terasa sesak gitu ketika bernafas, dan mereka berusaha untuk keluar tapi pintunya masih terkunci. Jadi bener-bener nggak bisa bayangin sih gimana rasanya kalau misal ada di posisi mereka pada saat itu. Jadi sampai lubang ventilasinya aja tuh bisa dijebol kayak gini, padahal ini kan susah banget kan untuk dijebol gitu. Nah, ini jadi tampak dalamnya. Jadi ada tangga-tangga gitu, dan tangganya itu cuman segitu ya. Jadi tangga yang sekecil itu tapi harus diterobos begitu banyak orang, berapa ribu orang. Jadi bisa bayangin penuh sesaknya dan bagaimana orang sampai tidak bisa nafas, sampai ada yang terinjak-injak juga. Nah, terus ini ada juga yang sedang menabur bunga di depannya pintu 13. Dan ada yang berdoa juga, dan di sini banyak banget ya bunga-bunganya. Dan ini kita bakalan mencoba lihat keadaan dari dalam. Ini kita bakalan masukkan kamera kita ke dalam stadion, ke dalam, maksudnya ke dalam pintu 13-nya. Nah, jadi di dalam sini itu terlihat ini pintunya seperti diganjel gitu ya. Bener-bener nggak bisa bayangin sih kita bagaimana kalau misal di posisi para supporter yang sedang berusaha untuk keluar, tapi dalam keadaan pintu masih ditutup. Dan kejadian ini benar-benar sudah menyita perhatian asing ya. Terlihat ini ada wartawan dari luar yang sedang meliput juga kejadian di sini. Karena memang kejadian 1 Oktober 2022 ini merupakan kejadian dengan jumlah korban terbesar selama sejarah gitu. Jadi nomor 2 terbesar gitu ya di sepanjang sejarah persepak bolaan di dunia.
Dan ini keadaan dari depannya pintu D. Dan kita benar-benar nggak bisa bayangin bagaimana perasaan keluarga yang ditinggalkan oleh para korban. Jadi mereka itu pamit ke keluarganya itu ibaratnya kalau kata orang Jawa itu pamit budal ndelok bal-balan mulih diterno ambulan, atau kalian yang tidak mengerti bahasa Jawanya itu pamit berangkat lihat sepak bola pulang diantar ambulan gitu kan. Ya Allah, kayak rasanya itu benar-benar teriris gitu hati. Dan ini kalian bisa lihat di jalanan sini juga masih banyak kayak bekas-bekas kaca, kemudian servis-serpihan kaca yang masih ada di jalanan di depannya lapangan sini. Kemudian ini di depannya tribun luar itu juga ada tulisan seperti hashtag usut tuntas gitu. Nah, ini jadi berada di depannya tribun luar, ada tulisan hashtag usut tuntas human right. Nah, ini tepatnya berada di tribun luar ya, di dekatnya musola. Nah, jadi kalian kalau misal masuk ke dalam sini, pasti kalian bisa merasakan bagaimana sedihnya, bagaimana rasa berdukanya, kemudian bagaimana rasa kehilangan orang-orang yang tercinta gitu. Kalian pasti bisa merasakan, padahal biasanya kita kalau lagi ada di Stadion Kanjuruhan kan selalu dengan perasaan gembira, bahagia, karena di sini selalu menyajikan berbagai macam hiburan. Tapi kali ini kita ketika berada dan masuk ke sini itu benar-benar dalam suasana berduka dan juga berkabung, itu benar-benar terasa. Dan sampai orang-orang itu kita lihat banyak banget yang menggunakan baju hitam sebagai rasa bela sungkawa juga. Dan kemudian ini di pintu E ini juga terlihat rukonya ada yang jebol juga. Nah, terus di gerbangnya juga ada tulisan gas air mata. Nah, ini jadi merupakan bagian timur dari Stadion Kanjuruhan. Nah, jadi semua pintu dari Kanjuruhan, dari pintu masuk ke Stadion Kanjuruhan itu sekarang ditutup ya. Jadi semuanya dikunci, jadi kita nggak bisa untuk melihat bagaimana keadaan di dalam Stadion Kanjuruhan. Pokoknya kita benar-benar berharap semoga kedepannya kejadian ini tidak sampai terulang kembali dan cukup sampai di sini saja, dan semoga semua korban yang telah gugur di kejadian 1 Oktober 2022 kemarin bisa mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya, dan para keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, diberikan kekuatan atas segala musibah dan juga kejadian yang telah terjadi. Dan ini terlihat banyak banget orang-orang yang sedang menuju ke pintu 13 tempat kejadian perkaranya. Ini ada tulisan juga di sini no justice from 1 Oktober 2022. Dan ini kita balik lagi ke sini, ini ke depannya yang menuju ke pintu 13 yang tadi. Dan ini terlihat di jalanan juga masih banyak bekas-bekasnya sampah-sampah dan juga kaca-kaca, tapi sepertinya ini sudah mulai akan dibersihkan. Terlihat, kita juga melihat tadi ada beberapa petugas kebersihan yang sedang bersiap-siap akan
membersihkan semua sampah dan juga membersihkan sisa-sisa kejadian kemarin. Dan ini ada TNI juga yang selesai melakukan tahlil dan juga doa bersama di depannya patung singa. Nah, ini dia patung singanya. Dan di sampingnya patung singa, di depannya patung singa itu banyak banget ucapan bela sungkawa, kemudian ucapan turut berduka cita dari berbagai macam pihak yang membuktikan bahwa banyak sekali orang-orang yang berduka, yang merasa kehilangan, yang merasa prihatin dan juga merasa sakit atas kejadian yang telah terjadi kali ini. Jadi di sini itu banyak banget ya, setiap waktunya itu selalu ada orang yang berdoa di depannya patung singa, dan sampai terbukti tadi di depannya patung singa itu juga banyak sekali bunga-bunga, kemudian banyak syal-syal Arema, juga banyak baju Arema juga yang ditaruh di depannya patung singa sebagai bentuk bela sungkawa dan keprihatinan para Aremania dan Aremanita atas kejadian ini, dan sebagai bentuk duka yang sangat mendalam yang kita rasakan gitu. Nah, ini terus di depan ada kayak bekas-bekas kejadiannya juga. Dan semoga kejadian ini menjadi kejadian yang terakhir kalinya ya, jangan sampai terulang kembali. Dan sekian dulu video dari kita kali ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan, dan korban yang telah gugur ditempatkan yang terbaik di sisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.